Kuasa perkataan. Rasul Yohanes yang dikenal sebagai Yohanes anak Zebedeus adalah salah satu dari 12 murid Yesus dan salah satu tokoh penting dalam kekristenan. Yohanes sering disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus dan memainkan peran penting dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai Yohanes. Yohanes adalah putra Zebedeus dan saudara Yakobus, yang juga seorang rasul. Mereka adalah nelayan sebelum dipanggil Yesus untuk menjadi muridnya. Yohanes bersama saudaranya Yakobus dijuluki oleh Yesus sebagai anak-anak guru atau guntur atau petir karena sifat mereka yang berapi-api. Yohanes sering disebut sebagai salah satu dari 3 murid yang paling dekat dengan Yesus bersama Petrus dan Yakobus. Mereka adalah saksi utama beberapa peristiwa penting dalam kehidupan Yesus, seperti transfigurasi di gunung, doa Yesus di Taman Getsemani sebelum penyaliban, dan kebangkitan putri Yairus. Yohanes dikenal sebagai murid yang dikasihi Yesus dan ia memiliki hubungan yang sangat khusus dengan Yesus. Ketika Yesus disalibkan, Yohanes adalah satu-satunya murid yang hadir di kaki salib bersama Maria, ibu Yesus. Di sini, Yesus mempercayakan Maria kepada Yohanes untuk dijaga sebagai ibu angkatnya. Setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus, Yohanes memainkan peran penting dalam perkembangan gereja mula-mula. Dalam Kisah Para Rasul, Yohanes sering disebut bersama Petrus, terutama dalam tugas penginjilan di Yerusalem, dan mempertahankan iman Kristen di hadapan otoritas Yahudi. Tradisi Kristen menyebut Yohanes sebagai penulis dari beberapa kitab penting dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes. Injil ini berbeda dari Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan lebih menekankan pada makna teologis kehidupan dan ajaran Yesus. Injil Yohanes sering disebut sebagai Injil yang paling mendalam secara teologis. Surat-surat Yohanes. Surat-surat ini berfokus pada cinta kasih, kebenaran, dan penegasan iman dalam menghadapi ajaran palsu. Kitab Yohanes. Yohanes dipercaya sebagai penulis kitab Wahyu saat berada di Pulau Patmos. Kitab ini berisi penglihatan apokaliptik tentang akhir zaman dan kemenangan akhir Kristus atas kekuatan kejahatan. Menurut tradisi, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos selama masa penganiayaan terhadap orang Kristen di bawah pemerintahan Kaisar Domitian. Di sini ia menerima wahyu dari Yesus Kristus yang ditulis dalam kitab Wahyu. Penglihatan ini mencakup pesan untuk 7 gereja di Asia Kecil dan gambaran tentang peristiwa akhir zaman. Berbeda dengan para rasul lainnya yang mati martir, Yohanes dipercaya meninggal dalam usia tua, mungkin pada akhir abad pertama. Menurut tradisi, ia meninggal di Efesus. Hal ini membuat Yohanes menjadi satu-satunya rasul yang meninggal karena usia, bukan karena kekerasan. Yohanes dihormati oleh semua cabang kekristenan sebagai penulis penting Perjanjian Baru dan saksi yang setia atas kehidupan dan ajaran Yesus. Tradisi Gereja Katolik dan Ortodoks menyebutnya sebagai Santo Yohanes Penginjil, dan dalam ikonografi sering digambarkan sebagai orang yang penuh kasih dan penglihatan rohani. Yohanes dikenal sebagai rasul yang menekankan kasih sebagai inti dari ajaran Kristen. Dalam surat-suratnya, dia menulis bahwa Tuhan adalah kasih dan mendesak komunitas Kristen untuk saling mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi mereka.